Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hanifah dari kelas PI1B. Kali ini saya akan memenuhi tugas psikologi umum yang diberikan oleh Ibu dosen Hajar Robiatul Adawiyah MPD, dan saya akan menerangkan materi tentang kekuatan umum jiwa manusia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nonton sampai habis ya. Hakikat kejiwaan manusia dan kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Hakikat kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas-aktivitas kejiwaan dalam diri manusia, yang semua itu menghasilkan tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Dalam jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu yang pertama akal, yang kedua spirit, dan yang ketiga nafsu. Akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Dikatakan oleh Plato bahwa akal adalah bagian jiwa manusia yang merupakan kekuatan untuk menemukan kebenaran dan kesalahan. Ada 2 kekuatan akal manusia, yaitu A. Kekuatan berpikir yang disebut pengertian. Pengertian terjadi dari proses aktivitas pengamatan. Aktivitas pengamatan itu menurut John Locke mencakup kegiatan mengindra, mengenal, menalar, dan meyakini. Menurut Locke, pengamatan hanyalah kapasitas awal daripada intelek manusia. Pengertian memerlukan keterlibatan daripada 6 kekuatan manusia yang meliputi mengamati atau pengamatan, mengingat atau ingatan, imajinasi, kombinasi aktivitas psikis, abstraksi atau pikiran, dan pemakaian tanda atau simbolisasi. B. Kekuatan kehendak yang disebut kemauan. Kemauan adalah kekuatan untuk memilih. Kemauan itu bukan keinginan. Keinginan adalah ide refleksi yang melibatkan sesuatu keadaan di masa mendatang. Sedangkan kemauan adalah kekuatan untuk memilih sesuatu keadaan atau tindakan. Yang kedua, spirit. Spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Spirit adalah kekuatan untuk menjalankan gagasan-gagasan yang telah diputuskan oleh akal melalui pemilihan berbagai alternatif gagasan. Yang ketiga, nafsu. Nafsu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan dan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Nafsu ini terbentuk dari segenap kekuatan keinginan dan selera yang sangat erat berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmaniah. Plato membedakan antara keinginan-keinginan yang tidak berguna dan merugikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia menjadi 8, yaitu yang pertama kemampuan menyadari diri, yang kedua kemampuan bereksistensi, yang ketiga kata hati, conscience of man, yang keempat moral, yang kelima tanggung jawab, yang keenam rasa kebebasan, yang ketujuh kewajiban dan hak, dan yang kedelapan kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Menurut kaum rasionalis, kunci perbedaan manusia dengan hewan adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya, akunya, memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan menempatkan diri, menerobos, dan mengatasi batas-batas yang membelenggu diri. Kemampuan menerobos ini bukan saja dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini, atau di sini, dan waktu ini atau sekarang, tapi dapat menembus ke sana dan ke masa depan ataupun masa lampau. Yang ketiga, kata hati atau conscience of man. Kata hati atau conscience of man sering disebut hati nurani, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Moral juga disebut sebagai etika. Etika adalah perbuatan sendiri. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam, yaitu benar-benar baik manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi atau luhur. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam ataupun merupakan realisasi dari kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah atau asor, atau lazim dikatakan tidak bermoral. Yang kelima, tanggung jawab.
Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati. Misalnya, penyesalan yang mendalam. Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama, misalnya perasaan berdosa dan terkutuk. Yang keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemerdekaan berkait erat dengan kata hati dan moral, yaitu kata hati yang sesuai dengan kodrat manusia dan moral yang sesuai dengan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan hak adalah merupakan sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban dalam realitas hidup sehari-hari. Umumnya diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban, tetapi ternyata kewajiban bukanlah menjadi beban melainkan suatu keniscayaan. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan saja, tetapi merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kepuasan, dan sejenisnya, dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Kebahagiaan hanya dapat dicapai apabila manusia meningkatkan kualitas hubungannya sebagai makhluk yang memiliki kondisi serba terhubung dan dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Itulah video singkat tentang materi penjelasan kekuatan umum jiwa manusia. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu video selanjutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.